Kan kamu bisa menghabiskan waktu seminggu penuh untuk meneliti reruntuhan kuno dan mengambil foto-foto situs arkeologi yang paling menakjubkan di dunia. Apa kamu mau? Oke, yuk mulai menggali. Perhentian pertama dalam rencana perjalananmu yang padat adalah Asia Tenggara. Di sini terdapat beberapa reruntuhan yang sangat keren. Kamu bisa memulainya dari Bagan yang terletak di pedalaman Myanmar. Ada banyak cara untuk mengunjungi situs ini, dan kamu lega karena telah memesan 2 pengalaman berbeda. Yang pertama adalah perjalanan dengan balon udara saat matahari terbit. Tepat sebelum fajar menyingsing, kamu menaiki balon udara. Dan begitu matahari mulai muncul di cakrawala, kamu akan mulai terbang melintasi area yang menakjubkan ini. Sinar matahari terbit berkilauan di atas lebih dari 2.000 bangunan emas berbentuk kerucut. Perjalanan dengan balon udara ini berlangsung cepat, tapi kamu bisa melihat pemandangan yang tiada duanya dari area seluas 65 km yang membentang di atas situs ini. Begitu sudah di darat, kamu menyewa sepeda dan menjelajahi desa reruntuhan. Beberapa di antaranya terbuka dan kamu bisa mengintip ke dalam. Reruntuhan megah ini dibangun antara abad ke-11 dan ke-13 Masehi dan sebagian besar merupakan tempat ibadah. Awalnya terdapat lebih dari 10.000 bangunan, namun secara bertahap mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Untungnya, situs ini menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2015 dan sejak saat itu dilestarikan. Selanjutnya, kamu naik pesawat ke Kamboja. Kamu meluangkan waktu untuk mengunjungi Angkor, situs arkeologi terkenal di dunia yang terletak jauh di dalam hutan. Untung kamu membawa semprotan anti serangga. Kota Angkor dulunya merupakan ibu kota Kekaisaran Khmer dari abad ke-9 hingga abad ke-15. Sebagai informasi, kata Angkor berarti ibu kota dalam bahasa Khmer. Kota ini didirikan oleh Raja Yasovarman I dan menjadi salah satu kota terbesar di dunia pra-industri. Para peneliti mengatakan bahwa hampir 1 juta orang tinggal di sana. Hingga saat ini, Angkor dikagumi karena arsitekturnya yang menakjubkan. Gaya Khmer dikenali dari penggunaan balok-balok batu pasir yang besar. Menara-menara tersebut diyakini dihiasi dengan emas dulunya. Namun saat ini, situs ini merupakan labirin candi-candi yang tertutup tanaman rambat. Kota ini ditinggalkan pada tahun 1431 dan baru ditemukan kembali pada tahun 1840-an. Oh, sebagai informasi, ini juga merupakan situs warisan UNESCO. Titel ini diperolehnya pada tahun 1992. Siapa tahu kamu mau pamer ke teman-temanmu soal petualanganmu yang kaya akan budaya nanti. Sekarang perjalananmu berlanjut ke Mesir. Kamu datang ke sini untuk mengunjungi kuil Karnak di kota Luxor. Kamu memilih cara yang paling tidak biasa untuk mencapai Luxor, yaitu dengan menaiki perahu menyusuri Sungai Nil. Meninggalkan Kairo, kamu menuju ke selatan hingga mencapai kota kuno yang terkenal itu. Luxor pernah menjadi ibu kota Mesir dan merupakan pusat kekuasaan dan kekayaan. Itulah mengapa kompleks Karnak merupakan situs arkeologi yang luar biasa. Kamu memilih untuk mengunjunginya di malam hari dan masih di pintu masuk saja kamu dikejutkan oleh keindahan situs ini. Di malam hari, lampu-lampu buatan memancarkan cahaya keemasan pada patung-patung dan tiang-tiang batu kuil. Kuil ini sangat besar dan dibangun sekitar abad ke-18 dan ke-19 sebelum Masehi. Setiap firaun Mesir dari periode tersebut meninggalkan jejak arsitektur mereka di situs ini. Puncak dari tur ini adalah berjalan-jalan di Avenue of Sphinxes dan menemukan aula hippostyle yang megah. Aula ini dipenuhi dengan tiang-tiang yang menjulang tinggi dan kolom-kolom batu pasir yang kokoh. Memang keajaiban sejati. Dari Mesir, kamu menuju Yordania. Nah, kalau kamu suka lanskap terakota, kamu datang ke tempat yang tepat. Kota Petra adalah keajaiban dunia kuno. Terletak di gurun Yordania, kota ini merupakan pusat perdagangan pada abad ke-4 sebelum Masehi. Suku Nabatea, sebuah suku Badui Arab, tinggal di kota yang disebut sebagai kota mawar ini dan berkembang pesat selama bertahun-tahun. Mereka pun mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang signifikan. Kota ini dikenal dengan sistem pengelolaan airnya yang inovatif yang membuat wilayah ini dapat dihuni. Dan ya, kamu akan melihat sekilas reruntuhannya dalam tur ini.
Struktur seperti gerbang batu yang diukir di Petra yang terkenal itu disebut perbendaharaan Firaun. Gerbang ini berdiri di pintu masuk utama situs dan konon memiliki harta karun yang tersembunyi di bawahnya. Jangan lupa untuk berdiri tepat di bawahnya dan berfoto untuk media sosialmu. Setelah Petra dicoret dari daftar, kamu terbang ke Eropa Selatan, lebih tepatnya ke ujung Italia. Kamu punya jadwal trip sehari untuk mengunjungi reruntuhan Pompei. Pompei dapat dicapai dengan mobil dari kota Napoli. Kota ini merupakan rumah bagi reruntuhan kuno yang menakutkan namun terawat dengan baik, yang dulunya pernah dilanda lahar. Ketika Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 Masehi, gunung ini membuat kota Pompei terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanik. Kota kuno ini pertama kali ditemukan di bawah batuan vulkanik pada abad ke-16. Namun, kota ini pertama kali dibersihkan dari puing-puing pada tahun 1870-an. Kini kamu dapat menyusuri jalan-jalan di reruntuhan Romawi kuno ini dan membayangkan seperti apa kota ini pada masa kejayaannya. Pompei adalah sebuah kota yang semarak dan kaya. Reruntuhan situs ini mengungkapkan bahwa banyak daerah di Pompei yang memiliki toko roti mengesankan, pasar, dan bahkan rumah-rumah dengan balkon yang merupakan tanda kekayaan yang luar biasa pada saat itu. Dan percaya nggak percaya, bahkan ada beberapa karya seni yang selamat dari letusan. Para arkeolog menemukan lukisan dinding dan mural yang terawat dengan baik dengan gambar makhluk-makhluk mitologis. Semua ini menunjukkan bahwa anggota masyarakat kelas atas pernah tinggal di sana. Kota ini bahkan memiliki pemandian air panas dan pancuran yang terbuat dari bahan mewah. Mumpung masih di Eropa, kamu bisa mengunjungi Stonehenge yang ikonik itu. Ini adalah trip 1 hari yang sempurna kalau kamu tinggal di kota London. Kamu cuma butuh perjalanan kereta api singkat. Stonehenge terletak di dataran Salisbury di Wiltshire, Inggris, dan merupakan salah satu reruntuhan kuno yang paling dikenal di dunia. Berusia lebih dari 5.000 tahun, lingkar batu yang aneh ini termasuk struktur batu tertua di planet ini. Terbuat dari batu pasir, batu-batu ini diselimuti misteri. Belum diketahui siapa yang membangunnya dan untuk tujuan apa. Teori populer menyatakan bahwa Stonehenge digunakan sebagai kalender matahari raksasa yang dibangun untuk membantu orang menentukan hari, minggu, dan bulan. Bikin kalender aja bisa serepot itu ya. Dan putaran terakhir perjalananmu akan membawa kamu menjelajahi Amerika bagian selatan. Di Guatemala di Amerika Tengah, kamu akan menemukan reruntuhan suku Maya kuno. Kota Tikal yang hilang adalah sebuah situs yang terdiri dari 3.000 bangunan, sisa-sisa ibu kota kerajaan Maya. Kamu bisa membandingkannya dengan kota-kota besar seperti London atau New York saat ini. Akropolis Utara adalah komplek monumen paling kuno di Tikal. Dibangun hanya dengan tangan manusia pada tahun 350 sebelum Masehi, tempat ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan para raja dan kepala suku. Dahulu, kuil-kuil piramida berundak ini dicat dengan warna merah yang indah. Suku Maya menyukai warna itu. Saat itu, tentu saja, kamu hanya akan melihat batu kapurnya saja. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang membuat kota yang begitu besar berubah menjadi reruntuhan? Para arkeolog tidak punya petunjuk tentang penyebab keruntuhan Tikal. Hingga saat ini, pertanyaan ini masih belum terjawab. Apakah karena kekeringan, penyakit? Ya, mungkin kita tidak pernah tahu. Kamu berminat untuk melihat reruntuhan suku Maya lainnya? Chichén Itzá adalah situs arkeologi dengan piramida yang paling terawat di dunia. Terletak di negara bagian Yucatan, Meksiko, kota Maya ini telah berusia lebih dari 1.500 tahun. Pada puncak kejayaannya, kota ini dihuni oleh 35.000 orang. Situs ini mencakup 4,9 km persegi dan memiliki banyak reruntuhan yang tersebar di dalamnya. Puncaknya adalah El Castilla, kuil berundak yang menjulang setinggi 25 km di atas tanah. Fiturnya yang paling unik yakni 91 anak tangga di keempat sisinya. Ini juga termasuk platform atas, jadi totalnya 365 anak tangga. Sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun matahari. Sungguh perjalanan yang menguras tenaga. Waktunya pulang dan meresapi segalanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya.